Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, puji Tuhan kita ada di ujung dari bulan Januari. Bulan yang luar biasa, bulan yang saya rasakan bahwa Tuhan memberkati kita di sepanjang bulan Januari ini. Puji Tuhan, kita akan mulai ibadah kita, ibadah umum online pada hari ini, Minggu 30 Januari 2021. Saya akan pimpin untuk doa syafaat. Ya rala basa kaya rala payasan dayar. Bapak hanya syukur buat setiap kasih-Mu ya Allah. Terima kasih buat rahmat-Mu, terima kasih buat kebaikan, terima kasih buat anugerah yang terus Kau berikan, Kau limpahkan buat setiap kehidupan kami. Bukan karena kuat atau gagah kami mampu berdiri saat ini Tuhan, tapi sungguh hanya karena kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami saat ini mau bersama-sama memuji menyembah Engkau Tuhan Yesus. Kami mau satu karena saat ini mau menaikkan doa-doa pujian, doa-doa permohonan kami ya Allah. Kami mau berdoa buat setiap ibadah yang berlangsung di seluruh dunia di sepanjang hari ini Tuhan, dari pagi ke malam hari nanti Tuhan, kiranya Engkau boleh hadir dalam ibadah-ibadah di seluruh dunia sepanjang pagi ke malam hari ini ya Allah. Engkau boleh berfirman Tuhan, Engkau boleh Bapa menyembuhkan yang sakit, boleh menguatkan yang lemah Tuhan Yesus, boleh memberikan pengharapan pada setiap umat-Mu Tuhan yang berharap sama Engkau Tuhan. Terima kasih ya Allah. Kami mengucap syukur ya Bapak, kami juga mau bawa siap tudung rohani kami ya Bapak. Kami membawa Bapak Pendeta Dr. Injil Niko Notoradio selaku Gembala Sidang GBK Subroto beserta keempat wakil Gembala Sidang. Kami juga mau bawa CK4 Bapak Weliar Kauntu Tuhan beserta Ibu dan seluruh Gembala cabang Tuhan di bawah naungan CK4. Kami juga mau bawa Tuhan Pagam Wimbi, bukan Rina Tuhan, dan keluarga Natania Tuhan Yesus. Bapa, buat hamba-hamba-Mu ini Tuhan Yesus, kami mohon Bapa kiranya perlindungan darah-Mu Tuhan Yesus yang menutup bungkus setiap hamba-hamba-Mu ini ya Bapa. Taruh isi hati-Mu, taruh firman-Mu Bapa dalam hati hamba-hamba-Mu untuk kami Tuhan, setiap jemaat-Mu Tuhan. Boleh Tuhan hari-hari semakin serupa dengan Engkau, kami juga boleh menjadi pembawa pesan Pentakosta ketiga hari-hari ini ya Allah. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan buat hamba-hamba-Mu Tuhan yang sebagai tudung rohani kami ya Bapak. Kami mau serahkan mereka dalam tangan-Mu. Bapak, kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia ya Allah. Bangsa Indonesia Tuhan Yesus, kiranya kasih-Mu Tuhan, rahmat-Mu Tuhan, damai-Mu Tuhan boleh Engkau curahkan, Engkau limpahkan bangsa kami Tuhan Yesus, bangsa Indonesia ya Abah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak juga buat pemerintahan kami Tuhan. Engkau yang mau berkati ya Bapak, biar takut akan Engkau ada di pemerintahan bangsa Indonesia ya Allah. Buat presiden kami, Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, segenap jajaran Menteri Tuhan, juga setiap lembaga tinggi negara TNI Polri, ya takut akan Engkau memenuhi daripada pemberitaan bangsa kami Tuhan. Bangsa Indonesia boleh mengenal Engkau, boleh mengenal kasih-Mu ya Abah. Terima kasih Tuhan, Indonesia dalam tangan-Mu, Indonesia dalam rencana-Mu, dan juga untuk COVID-19 ini Bapak, biar boleh berlalu dari bangsa kami. Jika Bapak resesi, ancaman resesi ekonomi Tuhan, boleh Engkau lalu, kami berikan hikmat-Mu Tuhan, sehingga bangsa Indonesia boleh menjadi pemenang hari-hari ini ya Bapak. Terima kasih, kami juga berkati untuk kota Jakarta Tuhan, kota tempat di mana kami tinggal. Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Kepulauan Seribu, juga setiap kota-kota penyangga, Bogor, Tangerang, Bekasi, kiranya Engkau juga berikan damai sejahtera-Mu Tuhan. Berkati Tuhan kota Jakarta, Jabodetabek Tuhan Yesus. Berkati juga pemerintahan kami Tuhan, Gubernur Bapak Anies Baswedan, Gubernur Wakil Gubernur Riza Tuhan Yesus, Bapak juga beserta jajarannya, untuk para wali kota Tuhan hingga RW RT Tuhan. Kau berikan takut akan Engkau ya Abah, sehingga sungguh pemerintahan daerah kota Jakarta boleh Bapak dijalankan dalam takut akan Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allah. Kami juga mau berdoa buat tempat di mana kami melayani, untuk Mampang Perapatan Tuhan. Biar kasih-Mu Kau curahkan, limpahkan Tuhan buat Mampang Perapatan, Kelurahan Kuningan Barat, Kelurahan Pelang Mampang, Kelurahan Bangka, Kelurahan Tegal Parang, Kelurahan Mampang Perapatan Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan Yesus yang ada buat Kecamatan Mampang ini, kan banyak orang boleh mengenal Engkau, banyak orang boleh melihat terang-Mu dengan kasih-Mu Tuhan Yesus, buat setiap
warga di Mampang Perapatan. Terima kasih Tuhan, pakai kami, pakai gerejamu sebagai alatmu Tuhan, untuk menjadi garam dan terang bagi Kecamatan Mampang. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat umat pilihanmu, bangsa Israel Tuhan Yesus. Ya Bapak, setiap bangsa Israel ini Tuhan, boleh Kau singkapkan, boleh Kau bukakan mata rohani mereka, sehingga sungguh Tuhan, mereka boleh melihat kasih-Mu Tuhan, bahwa 2000 tahun yang lalu Kau sudah hadir untuk menebus setiap dosa umat manusia Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, bangsa Israel ada dalam rencana-Mu, ada dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Berkasihan-Mu Tuhan boleh turun atas umat pilihan-Mu ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau bawa siap seluruh keluarga GBI Mampang Perapatan Tuhan. Biar kasih-Mu Tuhan yang terus Bapak Kau limpahkan atas kami Tuhan. Kami sungguh butuh Engkau. Kami sungguh perlu Engkau Tuhan. Biar hari-hari ini kami berjalan dengan tangan kanan-Mu yang kuat memegang setiap kehidupan kami. Allah Immanuel. Terima kasih Bapak, terima kasih Kau sembuhkan yang sakit Tuhan. Balut seperti yang terluka Tuhan, juga kuatkan setiap yang lemah Tuhan Yesus. Engkau adalah sumber pengharapan, sumber kekuatan, sumber penghiburan buat setiap kami umat-Mu Tuhan. Setiap seluruh keluarga di GBI Mampang Perapatan ada dalam tangan-Mu, ada dalam rencana-Mu ya Allah. Terima kasih Bapak. Setiap doa permohonan kami ini kami bawanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa syukur. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Puji Tuhan saudara-saudara. Kita tetap mengucap syukur atas penyertaan Tuhan, atas kasih Tuhan yang terus dilimpahkan dalam setiap kehidupan kita, biar hari-hari ini kita boleh berharap sama Tuhan, boleh bersandar sama Tuhan. Kita lihat bahwa di sekitar kita mungkin hari-hari ini kita lihat untuk Omikron semakin tinggi gitu ya saudara. Tapi biar kita nggak menjadi takut, tapi kita boleh percaya sama Tuhan, boleh berharap sama Tuhan, boleh bersandar sama Tuhan, dan tangan kanan yang kuat boleh memegang setiap kehidupan kita, dan kita boleh ada di bawah kepak sayapnya yang akan menudungi kita hari-hari ini. Kita akan naikkan pujian, Kau tetap Allah. Kita naikkan pujian ini sebagai doa kita, sebagai pengakuan kita, umat yang percaya kepada-Nya. Tetap dahsyat Engkau, pencipta segala yang
kerajaan yang tak tergoncangkan, yaitu kepada Allah pencipta langit dan bumi, Allah pemilik alam semesta, Allah pemilik setiap kehidupan kita. Dan kita boleh menaikkan pujian ini dengan percaya, dengan yakin bahwa Tuhan akan menyertai setiap kehidupan kita. Katakan betapa dahsyat, betapa dahsyat Engkau. Amin. Pencipta segala yang dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Hanya Kau Tuhan. Yes Lord, tak terselang di pikiranku. Tak terukur panjang setiamu. Pengakuan kami ya Allah, bahwa hanya Engkau Allah dalam setiap kehidupan kami Tuhan, tiada yang lain, hanya Engkau ya Allah. Yes Lord, hanya Engkau
Ucap syukur ucap kasih-Mu ya Allah. Walau dunia bergoncang Tuhan Yesus, biar kami boleh ada dalam kerajaan tak bergoncang dan dalam kerajaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu sepanjang bulan Januari ini ya Bapa. Kami mengucap syukur. Kami berterima kasih Kau Allah yang baik, Kau Allah yang kuasa, Kau Allah yang luar biasa buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami rindu boleh memuji dan menyembah Kau lebih lagi Tuhan Yesus. Setiap umat yang rindu untuk memuji dan menyembah Tuhan, lebih lagi sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Biar hari-hari ini kita boleh terus memuji-muji Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Boleh ada di dalam perlindungannya, boleh ada dalam naungan sayapnya, boleh ada dalam genggaman tangan kanannya yang besar dan kuat. Dan biar hati kita boleh penuh dengan nyanyian hari ini, boleh menaikkan pujian pengagungan kepada Tuhan. Haleluya. Anak raja, kita semua anak raja. Amin. Kita akan naikkan pujian Hatiku Percaya. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Biar hari-hari kita boleh menaikkan pujian, boleh menaikkan syukur. Dia adalah kekuatan dan mazmur kita. Dia gunung batu dan keselamatan kita. Katakan Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu
ada kekuatan. Tuhanlah kekuatan dan maskurku, amin. Ya gunung batu dan keselamatanku hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Sebab Engkaulah menara, Engkaulah menara, kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur. Cintamu padaku takkan pernah berubah. Kami percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Katakan kasih setiamu, kasih setiamu, katakan kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, haleluya. Kita akan membaca bersama-sama Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Silakan Bapak Daniel. Mari jemaat Tuhan, kita akan memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asusatrid. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kuku pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepatnya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan ulah tidak akan mendekat pada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau dari segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia
dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. 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 Baik, kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan Voice of Pentecost dan firman Tuhan dari hambanya Bapak Charles. Kita akan naik pujian, Aku Mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau dengan segenap hatiku. Yes, Lord. Di kerinduan kami, di doa kami ya Bapa. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kita mendengarkan pujian dari Allah dengan sungguh-sungguh sama-sama katakan, Aku mengasihi Engkau Yesus. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu tujuan hidupku. Yes, Lord, hanya untuk menyenangkan Engkau. Menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Bapa, kami ingin hidup diam di bawah kaki-Mu ya Allah. Biar Engkau Tuhan Yesus yang menerangi siapa hati kami. Ya, tanah hati kami boleh menjadi tanah hati yang baik, tanah hati yang gembur ya Bapa. Setiap firman-Mu boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Boleh bertumbuh, berbuah Tuhan 30, 60, bahkan 100 kali lipat dalam setiap kehidupan kami. Bapa, berkati urapi hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan isi hati-Mu Bapa. Charles Siburian Tuhan Yesus. Juga buat POP yang kami dengarkan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih kami siap yang bawa kaki mendengarkan firman-Mu. Nama Tuhan, haleluya. Amin. Silakan David. Halo, shalom semuanya.
Saat ini kita berada di era di mana kebebasan pribadi dijunjung tinggi dan dihormati. Setiap pribadi dapat secara bebas memilih sesuai kehendaknya sendiri. Namun di dalam iman Kristen, kita juga percaya akan adanya kedaulatan Tuhan. Bagaimana Tuhan sudah menetapkan setiap rangkaian hidup kita. Konsep mengenai kedaulatan Tuhan dan kehendak bebas manusia inilah yang terkadang menjadi perdebatan. Apakah kedaulatan Tuhan membuat kehendak bebas manusia tidak berarti? Atau apakah kehendak bebas manusia dapat mengurangi kedaulatan Tuhan? Pada Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas mengenai kedaulatan Tuhan dan kehendak bebas manusia. Di dalam bahasan hari ini, kita akan sama-sama melihat beberapa pertanyaan seputar hal ini. Pertanyaan pertama dan menjadi pertanyaan sentral yang sering ditanyakan adalah, apakah kehendak bebas manusia melawan kedaulatan Tuhan? Pertama-tama, kita harus paham bahwa kehendak bebas manusia adalah pemberian dari Tuhan. Kejadian 1 ayat 26a berkata, manusia diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Salah satu bentuk keserupaan tersebut adalah manusia diberikan akal budi untuk berpikir dan menimbang setiap keputusannya. Manusia tidak diciptakan seperti robot atau mesin yang hanya beroperasi mengikuti perintah sang operator. Dalam perjalanan hidup seorang manusia, banyak pilihan yang harus diambil. Sebagai makhluk berakal budi, manusia dilatih untuk dapat mempertimbangkan segala pilihan yang ada. Inilah yang disebut dengan kehendak bebas. Walaupun manusia diciptakan dengan kehendak bebas atas setiap pilihannya, Tuhan juga mengajar manusia untuk hidup bertanggung jawab, karena ada konsekuensi dari setiap keputusan yang diambil. Inilah bentuk kedaulatan Tuhan, di mana Ia sebagai pencipta memilih untuk menciptakan manusia dengan kehendak bebas dan segala konsekuensinya. Ini sekaligus membuktikan bahwa kehendak bebas manusia bukanlah sesuatu yang dapat melunturkan kemahakuasaan dan kedaulatan Tuhan. Bila kehendak bebas dipakai manusia secara negatif, manusia menjadi bebas tanpa aturan, hukum, etika, dan moral. Hal ini dapat berakibat manusia menjadi makhluk yang liar. Tapi apabila manusia menggunakan kehendak bebasnya untuk memilih yang baik dan benar, maka ia dapat memaksimalkan potensinya sesuai dengan apa yang dirancangkan oleh Allah. Sehingga perlu diingat, meskipun manusia dipanggil untuk hidup dengan kehendak bebas, jangan sampai kehendak bebas tersebut digunakan untuk hidup dalam dosa. Sebaliknya, biarlah kehendak bebas itu dipakai untuk melayani dan berbuat baik atas dasar kasih sesuai dengan kerinduan Tuhan. Pertanyaan kedua mengenai kedaulatan Tuhan dan kehendak bebas manusia adalah, apakah Tuhan tetap bekerja di atas kehendak bebas manusia? Roma 8 ayat yang ke-28 tertulis, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sesuai dengan ayat tersebut, kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu hal. Ini termasuk dengan setiap keputusan dan kehendak bebas yang manusia lakukan. Kehendak bebas manusia tidak akan melunturkan atau membatalkan kedaulatan Tuhan. Karena Allah juga dapat menunjukkan kedaulatannya lewat kehendak bebas manusia. Tidak ada kisah yang lebih baik untuk menggambarkan hal ini dibandingkan kisah perjalanan hidup Yusuf. Sewaktu semua orang dalam hidup Yusuf melakukan hal yang jahat kepadanya, namun Allah menggunakan perbuatan-perbuatan jahat tersebut menjadi jalan untuk memelihara sebuah bangsa yang besar melalui hidup Yusuf. Pertanyaan berikutnya mengenai kedaulatan Tuhan dan kehendak bebas manusia adalah, bagaimana menggunakan kehendak bebas dengan baik? Yesus Kristus dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7 menyampaikan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Bagian kedua dari ayat ini menunjukkan bagaimana Tuhan menghargai kehendak bebas manusia. Namun hal yang lebih penting adalah bagian pertama dari ayat ini, di mana untuk menggunakan kehendak bebasnya, manusia harus tinggal dan hidup selaras di dalam firman Allah. Lewat kalimat ini, Tuhan mengajarkan manusia untuk memiliki pengetahuan yang benar dan memiliki pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Saat manusia memiliki semuanya itu, dipastikan manusia tersebut akan memiliki kehendak bebas yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah lewat pembahasan hari ini, kita sebagai manusia sadar bahwa hidup kita telah dianugerahi kehendak bebas oleh Tuhan. Maka dari itu, kita harus menggunakan kehendak bebas yang kita punyai secara positif
untuk mendatangkan kebaikan bagi banyak orang, serta menjalankan rencana Allah atas hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Bang Charles. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan, kami bersyukur kepadamu buat saat siang hari ini. Terima kasih untuk apa yang telah kau berikan dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini. Tuhan, lawat kami ya Tuhan. Bapa, berfirmanlah Engkau dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat melakukannya dan mengerjakannya, sehingga Engkau tuntun kami senantiasa sesuai dengan kehendak Tuhan. Kasih Bapa, biarlah kuasa-Mu mengalir pada saat ini dalam kehidupan kami. Terlebih alat-alat yang kami pakai Tuhan kiranya kuduskan sehingga ini berjalan dengan baik dan sempurna. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Akhir-akhir ini bahwa manusia penuh dengan ketakutan, penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan kekhawatiran dan segala macam. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, kita mempunyai pegangan yang kuat, yaitu Tuhan itu sendiri lewat firman-Nya. Yang menjadi pertanyaannya adalah bahwa kita berkata, Tuhan itu ajaib, Tuhan itu berkuasa. Pertanyaannya, bagaimana kuasa itu bisa bekerja dalam kehidupan kita? Itu yang menjadi pertanyaannya. Bagaimana kuasa Allah itu, kuasa Tuhan itu bisa bekerja dalam kehidupan. Itu yang kita perlukan di akhir-akhir ini, Bapak Ibu Saudara yang kasih. Di mana di zaman pencurahan Roh Kudus yang akan Dia curahkan. Di mana Tuhan minta paradigma kita, pola pikir kita harus ubah. Bahwa kehidupan ini hanya oleh karena kuasa Tuhan bisa kita lewatin hari-hari ini. Ya kan? Semuanya digoncang. Apapun di bawah kolong langit ini digoncang. Maka Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, Petrus, lihat, hati-hati, kamu sedang ditampi. Semua dunia ini sedang ditampi seperti gandum di dalam tempayan. Ya kan, kalau orang pernah ke desa, kita orang desa, kalau panen padi, bagaimana mencari padi yang bagus, masukkan ke dalam tampi baru, diayak atau di apa namanya itu. Segala yang tidak ada isinya dia akan terlempar keluar. Tetapi kalau bernasnya itu bagus, dia akan tetap tinggal di dalam. Itu artinya apa? Kalau kita tidak tetap tinggal di dalam Tuhan, kita akan terlempar keluar. Kalau paradigma kita tidak rubah sesuai dengan firman Tuhan, kita akan terlempar keluar. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih, yuk mari kita terus pegang teguh firman itu. Jangan goyah. Jangan goyah. Yakin percayalah. Tuhan Yesus sudah berkata, percayalah kepadaku, kata Tuhan. Sebab aku di dalam Dia, Dia di dalam aku. Dan firman-Ku di dalam kamu. Nah, itu menjadi pertanyaan, apakah firman itu ada di dalam kita. Mari kita buka ayat firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih, sebagai renungan buat kita hari ini. Yaitu di dalam Kisah Para Rasul pasal ketiga. Kisah Para Rasul pasal ketiga, ayat 1-10. Ini ceritanya bagaimana Petrus menyembuhkan seorang buta yang selalu duduk meminta-minta di depan bait suci. Ya, Kisah Para Rasul 3 ayat 1-10. Demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara yang kekasih dan Tuhan. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah
yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia, dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak, berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Tuhan. Lalu mereka mengenal dia sebagai seorang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub, tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, kalau kita baca di sini dikatakan pada ayat pertama, di saat Petrus dan Yohanes hendak masuk ke dalam bait suci, menghadap Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, akhir-akhir zaman ini, akhir-akhir ini kita harus masuk terus setiap waktu menghadap Tuhan. Ya, di sini dikatakan di mana Petrus dan Yohanes untuk menghadap Tuhan, sebagaimana orang Yahudi selalu pagi, siang, sore. Ya, mereka hendak menghadap Tuhan, masuk ke ruang Maha Kudus, masuk dalam hadirat Tuhan. Kalau kita masuk dalam hadirat Tuhan, apa yang terjadi? Kalau kita baca dari kisah ini, terjadilah satu mujizat yang besar, di mana oleh kuasa Tuhan. Makanya sampai Petrus bisa berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya," apa yang Petrus punya? Apa yang Petrus punya? Apa yang Yohanes punya? Yang Petrus punya dan Yohanes punya hanya kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan yang sama dari dulu, sekarang, bahkan selamanya, itu tetap ada. Menjadi pertanyaannya, apakah kuasa itu tetap ada di dalam hidup kita? Bagaimana supaya kuasa Tuhan itu bekerja dalam kehidupan kita? Kita harus lebih sering masuk dalam hadirat Tuhan. Kenapa? Kalau kita masuk terus dalam hadirat Tuhan setiap waktu, ya kan? Maka kuasa Tuhan itu akan turun dalam kehidupan kita. Kita renungkan firman Tuhan, kita perkatakan firman Tuhan. Baik satu ayat, setiap waktu dalam kehidupan kita, baik dalam beraktivitas. Kenapa, Bapak Ibu Saudara yang kekasih? Karena kalau setiap hari saya share kepada penumpang saya bawa, mereka semua penuh dengan ketakutan. Tetapi saya hanya berkata, jika kamu tidak ingin takut, kenallah Tuhan dengan benar. Ya kan, tentu tidak akan saya berkata, "Oh, siapa kamu? Apakah agama kamu?" Siapa, tidak. Saya hanya selalu pesankan, kenallah Tuhan dengan benar. Jika kamu mengenal Tuhanmu dengan benar dan kamu tinggal di dalam kuasa-Nya, kamu tidak perlu khawatir. Ya, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Bukankah Yesus berkata, "Janganlah kau khawatir akan apa yang kau makan, akan apa yang kau minum, akan apa yang kau pakai. Lihat burung-burung di udara. Burung itu apakah dia menabur? Tidak, tapi Tuhan pelihara. Tuhan sediakan apa yang mereka butuhkan. Itu apa? Pohon-pohon itu. Terbang sana, caplok sini, makan sini, dia pelihara." Yesus berkata, apalagi aku kau yang adalah biji mataku.
Makanya Bapak Ibu Saudara yang kekasih, yang Tuhan mau adalah dalam kehidupan, masuklah dalam hadirat Tuhan. Renungkan firman itu siang dan malam. Sehingga dia rubah paradigma kita. Dia rubah pola pikir kita. Dia rubah perasaan kita. Dia rubah jiwa kita. Kita tidak bisa merubah jiwa kita. Kita tidak bisa merubah pola pikir kita. Yang bisa mengubah itu siapa? Roh Kudus lewat firman-Nya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mari masuk dalam hadirat Tuhan. Setiap waktu. Seperti Petrus ini. Ya kan? Sehingga apa yang terjadi? Kalau orang yang masuk dalam hadirat Tuhan, waktu Tuhan itu selalu tepat. Waktu Tuhan itu selalu nyata. Waktu Tuhan itu selalu terbukti dia buat dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari masuklah terus dalam hadirat Tuhan secara pribadi. Apakah kita berkata, oh hamba Tuhan berkata masuk dalam hadirat Tuhan terus karena kita bekerja terus duduk berdoa di meja? Oh tidak, masuk dalam hadirat Tuhan di saat kita mengetik, kita bisa berkata di dalam roh kita, oh Tuhan Engkau baik, Engkau masih pelihara saya. Ya kan? Kalau kita lihat akhir-akhir zaman ini, aduh mengerikan sekali. Manusia itu tidak punya rasa empati, manusia itu tidak lagi punya rasa apapun, ya kan? Kalau kita lihat kakek-kakek yang dituduh maling, aduh manusia itu udah kaya apa ya? Tidak ada lagi punya rasa apapun. Ya kan? Makanya untuk itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih, untuk kita bisa bebas dari semuanya itu hanya satu. Masuklah dalam hadirat Tuhan. Masuklah dalam hadirat Tuhan. Renungkanlah firman itu siang dan malam. Maka dia akan merubah kita. Maka dia akan merubah pola pikir kita. Dia akan merubah jiwa kita. Karena apa? Di dalam jiwa kita ini yang perlu kita harus tundukkan di dalam Tuhan. Karena di dalam jiwa ini yang tadi dikatakan post of transformasi, tadi katakan apa? Di dalam jiwa ini ada namanya kehendak bebas. Ya kan? Kalau kita bisa menguasai jiwa kita bersama Tuhan, yakin percaya, kita akan bisa hadapi semuanya. Karena di dalam jiwa kita, jiwa ini, ya kan? Makanya Paulus katakan, biarlah aku semakin kecil, biarlah dia semakin ditinggikan. Itu artinya apa? Jiwa kita harus kita kalahkan. Karena di dalam jiwa ini loh, di dalam jiwa pikiran kita ini loh, ada namanya kehendak bebas. Aku ingin setiap hari Minggu jalan-jalan. Aku ingin itu dan segala macam. Ada perasaan, ada kemauan di dalam jiwa ini. Kalau kita sebagai anak Tuhan, kita harus bisa menguasainya. Kuasailah jiwamu, kuasailah pikiranmu. Bagaimana kita bisa menguasai jiwa dan pikiran kita? Masuk dalam hadirat Tuhan, renungkan firman Tuhan, maka kuasa Tuhan itu akan dinyatakan. Kalau kuasa Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita, terjadi apa? Mujizat. Lihat di saat Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tapi Yesus yakin. Petrus yakin bahwa di dalam dia ada kuasa Yesus Kristus lewat Roh Kudusnya. Makanya dia berkata, demi nama Yesus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Ya kan? Karena dia tahu bahwa di saat dia masuk dalam hadirat Tuhan, kuasa Tuhan terjadi penuh di dalam hidupnya, maka mujizat terjadi. Maka Bapak Ibu Saudara yang kekasih, untuk mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita setiap waktu, masuklah dalam hadirat Tuhan. Ya kan? Masuklah menghadap Tuhan setiap waktu. Hanya itu kekuatan kita di akhir zaman. Hanya kuasa Tuhan dan firman ini
menjadi kekuatan dalam kehidupan. Amin. Nggak bisa kita lewati apapun di tengah dunia ini tanpa Tuhan, tanpa firman Tuhan. Kita bisa melewati hari-hari ini karena kuasa Tuhan dan firman Tuhan. Makanya Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, saya akan selalu ingatkan, yuk mari kita rubah pola pikir kita, paradigma kita. Mari kita tundukkan jiwa kita, kehendak bebas kita kepada Kristus Yesus. Sehingga Yesuslah yang berkuasa dalam kehidupan. Sehingga kita bisa melewati hari-hari ini dengan mujizat Tuhan yang besar. Mari Bapak, Ibu, Saudara kasih. Biarlah kiranya firman Tuhan yang singkat ini dapat kita renungkan dalam kehidupan kita. Mari selagi lagi saya katakan, masuklah dalam hadirat Tuhan. Renungkanlah firman itu. Sehingga itu akan merubah paradigma kita menjadi serupa dengan Kristus. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat saat siang hari ini. Terima kasih buat firman-Mu ya Bapa, yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Engkau menuntun kami supaya kami masuk terus dalam hadirat-Mu, dan merenungkan firman-Mu siang dan malam. Sehingga itu akan berkuasa dalam kehidupan kami, yang merubah pola pikir kami, yang mengubah paradigma kami, menjadi serupa dengan gambaran. Jika kuasa-Mu ada dalam kehidupan kami, maka segala mujizat itu akan terjadi dalam kehidupan. Bapa, saat ini hamba-Mu berdoa, buat setiap jemaat Tuhan yang mengalami permasalahan berbeban berat yang sakit Engkau sembuhkan. Mari Bapa, segala jawaban doa pergumulan mereka yang kiranya Engkau turut campur tangan. Hamba-Mu yakin dan percaya bahwa Engkau menolong mereka ya Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang berbeban berat Engkau berikan kelepasan dan kelegaan. Hibur mereka yang susah ya Tuhan dengan kuasa-kuasa Roh Kudus. Yang berkekurangan Tuhan cukupkan. Aku yakin percaya Tuhan, jemaat-Mu GBI Mampang Tuhan berkati. Jemaat GBI Mampang menjadi jemaat yang bertumbuh di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam kebenaran, bertumbuh di dalam kedewasaan akan pengenalan akan Kristus. Terima kasih Bapak, memberkati jemaat Tuhan GBI Mampang, memberkati hamba-Mu, Pak Wimbi, Bu Gemrina, semua Engkau berkati, bahkan pelayan Tuhan Kau berkati. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau, bagimulah hormat, bagimulah kemuliaan, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Silakan, Mbaknya. Terima kasih, Pak Charles. Kita akan melihat berapa pengumuman. Mohon dibantu, David. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh petugas yang telah melayani hari ini. Bapak Charles Siburian untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Worship leader, singer, dan pemusik, lalu pendoa, syafaat, moderator dan host, guru sekolah minggu, dan guru junior chat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, yang belum tahu seminggu ke depan, hari ini ada Dorothy, lalu ada Oma Agustina. Bagi nama yang belum tercantum, maka dapat menghubungi Bu Gemrina. Silakan. Ya, mari kita ambil bagian dalam doa bersama dengan tim gereja dari Amerika Serikat, dalam bangsa-bangsa untuk setiap hari Sabtu pukul 14 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Semuanya akan di-share nantinya di grup selanjutnya. Ya, firman Tuhan dari Malaikat 3:10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan untuk dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak bukan bagimu tingkat-tingkat langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Persembahan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening yang tertera di layar. Transfer dapat dikirimkan melalui WA kepada Bu Gemrina. Ya, untuk kita terus melakukan 6M, batasi mobilitas, menjauhi kerumunan, cuci tangan dengan sabun, pakai masker, menjaga jarak, serta persiapkan diri untuk divaksinasi untuk anak-anak umur 6-11 tahun maupun untuk vaksinasi booster. Mohon dapat persiapkan diri. Silakan. Ya, diingatkan kepada setiap orang tua yang memiliki anak sekolah minggu dan junior church, sekolah minggu online pukul 8 sampai dengan pukul 9,
Junior Church setiap hari Minggu pukul 9 dengan 10, juga untuk rekan-rekan yang mungkin belum bergabung atau hari ini tidak hadir, terus ingatkan bahwa setiap hari Minggu pukul 10 sampai dengan selesai ada ibadah umum online. Baik, kita akan menutup ibadah pada pagi siang hari ini. Kita akan naikkan pujian How Great Thou Art. And sing my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art. Let's sing my soul, let's sing my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Kami mau memuji kebesaran kami, memuji kebesaran semua Allah yang ajaib. Namanya Engkau ajaib, 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 Tuhan, ajaib. Amin, amin. Kami memuji, memuji kebesaran-Mu. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Kau Tuhan, ajaib Allah yang ajaib, Allah yang ajaib Tuhan. Terima kasih Bapak buat firman-Mu pada pagi siang hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur kami boleh diingatkan Tuhan hari-hari ini Bapak untuk terus Bapak bersandar berharap sama Engkau Tuhan Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapak, berkati hamba-Mu Bang Charles Tuhan Yesus, dimanapun hamba-Mu ini boleh melayani, dimanapun hamba-Mu ini boleh bekerja Tuhan, berkati Tuhan buat berhasil ya Bapak. Juga buat setiap kami Tuhan yang hari ini diingatkan dan firman-Mu ya Bapak, biar Bapak setiap firman-Mu boleh berakar tumbuh berbuat dalam setiap kehidupan kami Bapak. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan kembali beraktivitas masing-masing Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang berkati kami sepanjang hari ini bahkan sepanjang minggu ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima berkat daripada Engkau melalui hamba-Mu. Silakan Pak Gem. Tuhan, sekali lagi kami berdoa untuk yang sakit, Tuhan Yesus, Kau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak yang berulang tahun juga ya Tuhan Yesus, dalam bulan ini Tuhan Yesus, berkat-Mu melimpah ya Tuhan Yesus Tuhan, biar umur panjang di tangan kanannya ya Tuhan Yesus, berkat kekayaan di tangan kirinya ya Tuhan Yesus Tuhan, melimpah atas semua yang berulang tahun ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami siap menerima berkat yang daripada-Mu ya Tuhan. Mari kita arahkan hati kita pada Tuhan Yesus, terima berkat ini, kiranya damai sejahtera, berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa dalam Putra Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, penyertaan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua, mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali kedua menjemput kita dari awan-awan, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan berkati. Selamat ulang tahun, semuanya sehat-sehat. Tuhan berkati. Tuhan berkati.